Roy. Kisi-kisi apa lagi? Indra penciuman Anda bekerja untuk siapa, Roy? Saya lagi-lagi ingin mengundang satu orang perempuan lagi untuk saya hadirkan di sini untuk berbagi cerita mengenai karma dan masa lalu. Kisah sedih ya, kisah sedih betul sekali. Kisah sedih oleh perempuan ini juga. Saya mengambil angka kelahiran 1. Gabriela lahir di tanggal 1, mendapatkan kekerasan secara fisik dari omnya sendiri. Pernah mengalami hamil di luar nikah pada waktu muda. Adakah karma di balik cerita Gabriela? Roy sudah memilih partisipan nomor 1 yang lahir di awal bulan, yaitu tanggal 1 ya. Ada Gabriel di sini. Gabriel, selamat malam. Panggilannya Gaby ya? Gaby. Oke, Roy sudah membacakan semua tentang Gabriel. Sekarang silakan Roy. Saya melihat angka-angka yang cukup menarik di sini dan saya mau melihat juga Robi mungkin bisa melihat juga gambaran-gambaran ya di sini, Mama. Bisa melihat di sini bahwa cahaya-cahaya Gaby dan angka-angkanya, guratannya banyak nih di sini. Artinya banyak kelimpahan dari diamond dan berlian, kekayaan dan segala macam. Tetapi ada sedikit konflik di sini. Konflik. Saya melihat ada kekacauan juga. Saya melihat ada warna merah, warna darah di sini. Ada warna darah di sini juga. Dan angka-angka yang saya tulis di sini agak buruk sekali. 3, 3, 3, 4, 3. Banyak yang ingin saya jelaskan. Satu persatu akan saya gali lebih dalam, Gaby. Dan tampaknya saya juga mencium hawa yang dahsyat, rumah sakit. Di dalam batu ini saya melihat adanya gambaran luka di dalam kepala. Jujur aku ngerasa hidup tuh gak pernah adil buat aku. Aku tinggal sama kakek nenek aku, yang memang kakek nenek aku sayang sama aku. Tapi begitu kakek aku udah meninggal, semua jadi berbalik. Dan aku tinggal sama nenek aku dan adiknya mama aku. Setiap kali aku bikin salah yang menurut dia salah, itu pasti aku dapet pukulan. Entah itu aku digampar, entah itu kepala aku tapi omku tuh pakai cincin batu-batu gitu. Jadi dia sering, jadi kepala aku tuh masa kecil benjol-benjol banget. Sebentar Gaby, saya mendapatkan penerawangan batin saya melalui batu saya. Kamu pernah hamil di luar nikah? Saya tidak menyalahkan kamu karena ini kelalaian juga dan faktor tragedi. Tidak ada faktor karma buruk, karma baik. Tetapi saya melihat kamu terseret tragedi di sini. Saya melihat Ini adalah, saya yakin informasi atau bisikan yang luar biasa ya Roy. Cuman kesalahan yang ia lakukan, masalah seks di luar nikah, tampaknya apa yang ia alami di masa kecil itu sekali lagi bukan sekedar kelalaian dari keluarga, tapi ini adalah kriminal, kejahatan. bicara mengenai kriminal, Robi, saya mendengar satu lagi bisikan dari Gaby. Tetapi Gaby cukup kuat kok sekarang. Kriminal, kata kriminal. Uang. Saya melihat apa kamu membawa uang kabur dari rumah seseorang. Hah? Iya. Memang pernah sekali saya melakukan itu. Itu adalah
imbas efek dari tekanan yang dari kecil saya alamin, yang saya nggak bisa protes, saya nggak bisa ngeluh. Dulu kalau kecil, kalau aku habis dimarahin atau dipukulin, aku cuma duduk di pojok kamar. Aku sampai coret-coret. Aku sambil coret-coret tembok, aku cuma nulis kata mama sama papa. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan, Robi. Tapi apakah saya cukup mampu tega untuk menyampaikan suara-suara di sini? Gaby, percaya semua apa yang terjadi adalah sebab dan akibat. Sekarang kamu tidak apa-apa dan punya keberanian untuk menceritakan. Artinya kamu melakukan satu keberanian dan karma baik, Gaby. Walaupun Gaby mengalami trauma di sini, saya merasakan juga dari kecantikannya. Beliau juga hampir mencintai sesama jenis di sini. Itu imbas juga dari aku nikah, dan pernikahanku cuma 2 bulan. Jadi aku makin benci sama laki. Karena aku memilih pergi dari rumah dan meninggalkan suami aku karena suami aku, maaf, tidur dengan teman baik aku. Di situ aku trauma sekali sama laki-laki, dan ada teman yang support aku, yang bikin aku tenang, jadi aku sedikit nyaman sama dia, tapi nggak sampai aku. Artinya sesama jenis. Iya, nggak sampai, tapi aku nyaman karena aku ngerasa dia selalu ada buat aku. Hal yang bisa bikin Gaby sampai detik ini bertahan apa sih ini? Hinaan. Yang menjadi pertanyaan saya di dalam benak pikiran saya, Robi. Saya melihat ada banyak berlian, diamond berlian di kuping saya. Kamu suka dengan berlian, dan di sini ada pro kontra indikasi yang diceritakan antara kebaikan dan perbuatan karma buruk. Saya merasakan ada sesuatu yang saya rasa sangat curiga sekali di sini, bahwa mungkinkah Gaby mendapatkan uang ini dari hasil yang haram. Jadi aku kerja, hasil aku benar-benar tabung. Aku nggak pernah pergunakan yang nggak penting. Dan aku tipe orang pekerja keras. Aku nggak peduli sekarang sudah kerja, pulang pagi, besoknya callingan lagi pagi pun, sampai pagi pun aku ambil terus. Jadi aku model, aku juga salah satu model majalah dewasa juga. Saya jadi pengen tahu sekarang si omnya ini. Saya pengen tahu si omnya ini yang sering mukul, menyeret, menyiksa ya. Ini seperti apa sekarang keadaannya? Kondisi omnya dalam penerawangan saya mengalami satu kondisi istrinya berselingkuh dan bahkan mungkin kabur, dan saya merasakan omnya hawa penyakit, rumah sakit saya tulis di sini. Itu yang saya baca di pikiran. Sampai detik pun saya merasa bahwa omnya di sini tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Sungguh sangat heran untuk om dan keponakan. Berbicara soal kedepannya karma baik Gaby, dia kan menyanyi dan tadi juga sempat Gaby bilang ya menjadi model di majalah dewasa.
Sebenarnya Roy menyarankan Gaby untuk terus menjalankan sampingannya berhubungan dengan dunia dewasa atau masakan. Mana yang lebih menghasilkan buat Gaby? Coba, boleh jujur Roy, coba diterawang. Ya, dalam penerawangan batin saya, Gaby lebih menghasilkan di dunia majalah dewasa, di dunia yang sangat sungguh kelam. Tetapi, jika lebih baik kalau kamu beralih profesi ke dunia makanan, karena saya melihat kemewahan restoran, rumah baru, dan kehidupan yang baik, mobil, kendaraan yang bagus, tapi saya tidak melihat pasangan di Gaby.